Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Oke, di video kali ini Kak Sugeng akan bahas sesuai dengan permintaan teman-teman, yaitu penalaran umum tentang logika. Nah, di sini juga bisa buat teman-teman yang mau ikutan sekolah kedinasan gitu kan, tes kedinasan, kemudian yang CPNS juga bisa menonton video ini karena di sini kita akan bahas tentang logika matematika. Nah, tapi di sini Kak Sugeng akan berikan dulu dasarnya dulu teman-teman ya. Jadi konsepnya logika matematika itu seperti apa sih gitu kan. Nah, sebelum kita nanti akan ke misalnya operator-operator matematika, operator-operator logika gitu kan, dan misalnya rumus-rumusnya kayak gitu. Nah, sebelum ke sana kita akan bahas dulu dasarnya, akarnya gitu. Biar teman-teman tidak salah lagi misalnya yang kayak gimana sih yang logis kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai selesai, jangan sampai di skip dan keep watching. Oke, yang pertama kita akan bahas definisi apa sih logika. Nah, teman-teman juga pasti apa sih logika gitu kan, atau cara berpikir kayak gitulah ya gitu kan, atau teman-teman pernah lihat atau teman-teman pernah dengar logikanya nggak kayak gini gitu kan. Nah, padahal kan gini 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 gitu. Nah, mungkin teman-teman suka mendengar kayak gitu, bahkan teman-teman mungkin ngelihat kok dia logikanya kayak gitu, kok saya kayak gini, kenapa bisa berbeda. Nah, padahal sebenarnya teman-teman, logika itu kalau misalnya kita sesuai dengan aturan, dia itu logika pasti sama, cuma satu. Nah, yang jelas nanti teman-teman setelah teman-teman menonton ini diharapkan teman-teman bisa paham definisi dari logika itu sendiri dan cara kerjanya. Oke. Nah, jadi logika itu adalah aturan berpikir benar ya. Jadi kita fokus pada aturannya, pada strukturnya. Kemudian ya kita nggak ngelihat isinya, mau salah mau benar gitu kan. Tapi kita fokus ke aturan-aturannya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi logika itu kayak gitu. Jadi tidak melihat benar atau salah sebuah pernyataan gitu ya. Jadi kalau kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan struktur, ketika kita simpulkan logis, itu namanya logika. Nah, makanya nanti teman-teman di sana akan melihat, wah ini logis nggak? Oh ini nggak logis gitu kan. Nah, setelah teman-teman tahu tadi definisi logika itu apa, Kak Sugeng akan berikan dua definisi. Ya, apa itu? Yang pertama ada logis dan yang kedua adalah empiris. Nah, kedua hal ini sangat berbeda teman-teman ya. Kalau logis ya tadi ketika kita sesuai dengan aturan gitu kan, berpikir sesuai aturan, sesuai dengan struktur, tidak melihat isinya benar atau salah. Nah, ketika kita simpulkan itu benar, nah itu logis, ya nggak? Nah, kalau empiris ya berbeda. Jadi empiris itu yang ngelihat si premis-premis itu benar atau salah. Nah, kalau dia benar berarti empiris. Sehingga kalau empiris itu sebenarnya ya sesuai dengan yang ada di lapangan, misalnya sesuai dengan ya empiris aja teman-teman ya. Kebenarannya itu sudah teruji dan benar. Itu namanya empiris. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi yang mana logis, yang mana empiris, Kak Sugeng akan berikan sebuah contoh di sini ya. Nah, sebenarnya ini silogisme teman-teman. Hanya saja nanti mungkin kita akan perdalam lagi silogisme itu seperti apa. Cuma ini adalah aturan dasar. Oke, yang pertama. Nah, di sini teman-teman ya, semua hewan pasti mati. Nah, ikan adalah hewan. Nah, teman-teman pasti udah dapat dong kesimpulannya apa. Nah, walaupun kita nggak tahu aturannya, walaupun kita nggak tahu rumusnya, kita udah tahu dong. Nah, berarti ikan pasti mati, ya nggak? Karena kan di sini semua ikan, ya, semua hewan itu pasti mati. Kalau ikan adalah hewan, berarti ikan pasti mati, ya nggak? Nah, cara berpikir Kak Sugeng ini namanya logis teman-teman. Karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan struktur, kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang empiris, nah kita lihat per premis-premisnya. Premis itu yang tadi ya, yang pertama. Yang kedua itu juga premis. Nah, ketika kita lihat kebenarannya, jika dia benar sesuai dengan di lapangannya, sesuai dengan kenyataannya, nah itu empiris teman-teman. Berarti tadi lihat, semua hewan bisa mati atau semua hewan pasti mati. Nah, ini adalah empiris dong, kenyataan kan. Nah, itu berarti dia empiris. Kemudian ikan adalah hewan. Nah, ikan adalah hewan apa?
Ya empiris. Nah, berarti di sini kita ada empirisnya benar dan juga logis. Nah, kalau kita di sini empiris dan juga logis, berarti kalau digabungkan itu kita berpikir benar, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya pasti benar. Nah, coba tadi kesimpulannya apa? Ikan pasti mati. Nah, itu juga benar kan? Karena ikan pasti mati di dalam kenyataannya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya logis dan empiris ini sebenarnya perlu ya untuk kita ketahui dulu sebelum kita mempelajari logika. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, di sini Kak Sugeng berikan contoh. Nah, contoh lainnya adalah di sini teman-teman, semua ikan bisa terbang. Nah, paus adalah ikan. Nah, coba teman-teman tebak. Kesimpulannya apa itu? Sip, betul ya. Pasti teman-teman kesimpulannya adalah paus bisa terbang, ya nggak? Sesuai dengan aturan kan? Semua ikan bisa terbang. Nah, paus adalah ikan. Berarti kalau paus adalah ikan, ya, karena semua ikan itu bisa terbang, ya tentu paus bisa terbang dong. Nah, gitu ya. Nah, cara berpikir tadi, teman-teman juga kan berpikir tadi ya, secara struktur gitu kan. Walaupun kita lihat isinya nggak tahu salah, nggak tahu benar ya, nanti kita cek empirisnya. Tapi teman-teman udah berpikir logis. Dan itu ya logis sebenarnya. Nah, coba kita cek empirisnya. Semua ikan bisa terbang. Nah, empiris gak? Dalam kenyataannya benar gak? Salah. Kenapa? Emang ikan bisa terbang? Nah, kan gitu ya. Nah, berarti dia tidak empiris, teman-teman. Terus tadi, paus adalah ikan. Nah, sebenarnya paus kan bukan ikan. Paus kan mamalia. Nah, itu juga salah kan? Nah, jadi nggak empiris. Nah, menghasilkan kesimpulan, paus bisa terbang. Ya, dalam kenyataannya paus kan nggak bisa terbang. Nah, berarti dia tidak empiris, tapi logis, cuma nggak empiris. Nah, maka kalau misalnya kita di sini logis dan tidak empiris, nah kesimpulannya salah, bukan salah, ya tidak benar. Tapi kalau kita berbicara logis, ya dia logis, teman-teman ya. Paham ya? Tuh. Oke, selanjutnya teman-teman nih, menarik nih teman-teman ya. Jadi karena tadi kita udah berbicara tentang premis, yang mungkin nanti Kak Sugeng akan beri penjelasan lebih lanjut tentang premis ini. Pokoknya premis itu adalah ya sebuah pernyataan gitu kan. Misalnya premis 1 tadi, premis 2 apa gitu ya. Nah, di sini ya di dalam logika sebenarnya kita tidak perlu menguji premis itu benar atau salah ya. Jadi ya udah kita anggap benar aja premis itu. Misalnya tadi semua ikan ya, atau tadi apa? Semua ikan bisa terbang gitu ya. Ya, walaupun dalam kenyataannya tidak bisa ya, kita anggap benar dulu ya. Gitu. Jadi nanti ketika premis-premis itu ada, baru nanti kita buat kesimpulan. Tentu dengan struktur-struktur, dengan aturan-aturan logika yang ada, kayak gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman, yang akan Kak Sugeng sampaikan ini adalah, nah biasanya nanti di soal-soal UTBK tentu ya premis-premisnya itu adalah empiris ya. Jadi ya lebih enak gitu kan. Tapi nanti kalau teman-teman melihat premis yang tidak empiris, ya udah teman-teman tinggal lihat strukturnya aja gitu kan. Tapi Kak Sugeng yakin bahwa untuk premis-premisnya itu pasti empiris, sehingga kalau misalnya empiris dengan logis digabung berarti menghasilkan kesimpulan yang benar teman-temannya. Jadi sesuai dengan logika, sesuai dengan kenyataan, itu kan jadi benar gitu teman-teman ya. Nah, sehingga nanti tidak akan lagi ada perdebatan, oh ini nggak logis nih, oh ini logis, oh ini nggak logis, oh nggak logis ikan itu nggak terbang misalnya kayak gitu. Nah, jadi kan nanti nggak ada asumsi-asumsi gitu. Kalau teman-teman sekarang sudah paham mana yang logis dan mana yang empiris, oke? Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Tapi Kak Sugeng punya PR buat teman-teman semua ya. Jadi Kak Sugeng akan challenge teman-teman semua ngebuat sebuah premis yang tidak empiris, tetapi ketika teman-teman simpulkan itu logis. Nah, walaupun hasilnya itu tidak empiris juga. Nah, buat ya teman-teman satu aja. Nanti silakan tulis di kolom komentar, nanti Kak Sugeng baca. Nanti yang paling bagus nanti Kak Sugeng akan tayangkan di YouTube dan nanti akan menjadi contoh soal buat video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka gak apa-apa silahkan dislike. Share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.